frater. Siapa coba kita kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Bruder Justinus Mardian. Bruder Justinus, seorang bruder. Dan kami berdua ditemani oleh pemusik yang keren-keren. Siapa Kalian, dong? kamu bisa sedikit dong info. Ada Frater Daniel di gitar, Frater Nirwan di keyboard, dan Frater Syapril di beatbox. Keren-keren kan? Semuanya komplit. Dan untuk mengawali kegiatan Minggu Ceria kita pada hari ini, langkah baiknya kita buka dengan doa dulu, Bude. Oh, boleh Frater? Bude bisa mimpin doa? Boleh, bisa. Bisa dong. Yuk, mari. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kehidupan atas rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami hari ini. untuk kegiatan kami hari ini. Semoga Semoga apapun yang kami terima apapun yang kami terima pada kegiatan hari ini, pada kegiatan hari ini itu untuk semua demi kemuliaan-Mu. semua demi kemuliaan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bruder sudah Sama-sama, Brother. membuka kegiatan Minggu Ceria kita pada hari ini dengan doa yang sangat bagus. Sudah diawali dengan doa, sudah kenal siapa yang mengisi Minggu Ceria hari ini. Kita pemanasan dulu dengan satu lagu supaya semangat. Yang masih baru bangun tidur supaya bisa makin seger badannya, yang sudah mandi supaya makin semangat, dan lapar lagi terus sarapan. Betul sekali, Pak. Jadi kita akan bernyanyi dan bergembira dulu pada hari ini. Lagunya, Brother? Lagunya itu judulnya Dari Terbit Matahari. Ada yang tahu lagunya? Pasti ada. Pasti tahu dong. Musik. Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore, dalam nama Tuhan dipuji. dari terbit Dari terbit matahari
musik sudah mengiringi Oke. membangun semangat. Siap. Baik Bruder, Ya, kita Pak. tadi sudah berdoa, Sudah. sudah perkenalan Betul sekali. supaya adik-adik tahu siapa nama kita semua. Lalu sudah diawali dengan bernyanyi. Ya. Atau sudah keringetan ini Bruder. Sama. Lebih keringet ya. Wah, luar biasa. Jadi sekarang sudah semuanya kita masuk pada inti acaranya. Apa Yakni itu, Brother? apa? Ayo, ada yang tahu? Saya kurang tahu, Brother. Kita akan membaca kitab suci. Oh, boleh, Brother. Kita ambil dulu kitab sucinya. Ya. Oke. Tada! Adik juga di rumah ambil kitab sucinya ya. Ya, Jadi betul. ikut membaca supaya tahu Injilnya dari mana, bacaannya berbicara tentang apa. Baik, Bunda, silakan. Kita Injilnya dari mana pada hari Minggu ini? Nah, Brother, pada minggu hari ini kita ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes dibuka dulu. Ya, Injil Yohanes Yohanes itu ada di Perjanjian Baru baru. yang warnanya merah kalau Ya. di tempat Rater. Sama. Injil Yohanes bab 1 Bab 1 ayat 6 ayat 6 sampai dengan 8 ayat 6 sampai 8. dan dilanjutkan. Oh, masih ada lanjutannya? Iya, masih. Panjang ini Injilnya, Brother. Lanjut, dilanjutkan. Bab 19 sampai dengan 28. Jadi Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8. Terus dilanjutkan dengan ayat 19 19 28. sampai 28. Betul. Mari Bruder, silakan baca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bruder sudah membacakan Injil untuk kita semua pada hari ini. Ya, Brother, sama-sama. Sekarang kita akan mendalami apa sih yang mau disampaikan Injil pada hari ini secara bersama-sama. Ya. Nah, tadi kan Injilnya diambil dari Injil mana, Bruder? Injil Yohanes, Brother. Yohanes. Dan tadi itu kira-kira tokoh utamanya siapa yang sedang dibicarakan di situ ya? Pastinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan siapa Ya. lagi? Yang kedua itu Yohanes. Yohanes Pembaptis. Tepatnya. Nah, jadi di dalam Injil tadi dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang bersaksi akan kedatangan
Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali. Jadi tadi kan Yohanes itu orang yang bersaksi. Ya. Bruder mungkin bisa menjelaskan cara bersaksinya tadi gimana sih kalau Injil tadi itu? Yohanes memberikan kesaksiannya dengan cara apa? Yohanes memberikan kesaksiannya dengan membaptis. Kemudian banyak orang yang bertanya tentang Yohanes, siapakah engkau? Tetapi Yohanes menceritakan bahwa dia bukan Mesias, melainkan hanya orang biasa yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nah, Yohanes tersebut mempersiapkan jalan bagi Mesias untuk kedatangan Mesias dengan cara membaptis di Sungai Yordan, gitu kan? Dengan cara membaptis, lalu juga jujur. Ya, Jujur. Yohanes itu jujur. Tadi dia mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias, bukan para nabi, dan juga ada satu hal lagi yang penting, yaitu Yohanes menyatakan bahwa dirinya adalah seperti suara yang berseru-seru di padang gurun yang mengatakan bahwa persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi Yohanes itu semacam orang yang mendahului Yesus, kemudian mempersiapkan kedatangan Yesus. Tadi caranya sudah dijelaskan, ada membaptis, mengatakan diri secara jujur bahwa dia bukan Mesias. Lalu seperti suara orang yang berseru di padang gurun, itu artinya dia mewartakan kepada orang yang ditemui bahwa Yesus akan segera datang. Nah, lalu juga pada hari ini adalah hari Minggu Advent keberapa ya, Bro? Sepertinya ketiga. Minggu Advent yang ketiga. Jadi Minggu Advent ketiga ini kalau adik-adik itu misalkan ikut misa online atau sudah pergi ke gereja langsung, itu ada yang berbeda di gereja. Apa itu, Frater? Tahu nggak, Brother? Waduh, saya belum tahu, Frater. Belum tahu ya? Oke, Frater kasih tahu. Jadi yang berbeda itu adalah warna lilin. Nanti adik-adik lihat deh, pasti warna lilinnya berbeda. Di lingkaran Advent itu ada 4 lilin. 3 berwarna ungu dan 1 berwarna pink. 1 berwarna pink. Ya. Nah, warna pink itu adalah warna lilin yang kita nyalakan pada hari Minggu Advent yang ketiga, ini pada minggu ini. Lalu, udah tahu nggak artinya apa? Kenapa kok warnanya pink? Belum tahu, Frater. Belum tahu juga. Ya. Wah, itu saya lagi nih yang menjelaskan. Jadi warna pink itu melambangkan sukacita. Kita harus bergembira. Kalau kenapa, Frater? bergembira karena hari kelahiran Yesus itu sudah dekat, Oh. sudah mau datang. Natal itu sudah mau tiba. Nah, berarti kita harus bergembira terus. ya, Harus Frater? bergembira menyambut kedatangan Tuhan. Iya. Kalau dua minggu kemarin warnanya lilinnya itu ungu, kita merenungkan dengan sepenuh hati untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Pada hari ini, pada minggu ini, kita diingatkan untuk kembali bersukacita. Wah, Karena tadi itu Ya. kedatangan Yesus sudah hampir Dekat. sudah dekat. betul. Jadi begitu adik-adik. Oh, Dan iya. Bruder bisa menyimpulkan nggak dari bacaan hari ini dan tentang Minggu Advent yang ketiga ini kita sudah bahas pada hari ini. Boleh. Jadi pada minggu ini kita dituntut atau kita belajar untuk menjadi seorang yang jujur. Jujur seperti Yohanes tadi ya. Berkata jujur, berkata apa adanya. Kemudian memiliki kerendahan hati Kerendahan hati. dan bersikap apa adanya. Itu Kerendahan hati itu teladannya siapa, Bruder? teladannya Yohanes. Yohanes. Terus Dan lebih utama Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya. Kemudian yang kedua itu tentang minggu yang kita rayakan, yaitu minggu Advent ketiga atau minggu bahagia, minggu Gaudete dalam Ya. bahasa Latinnya. Artinya Minggu Gaudete. Jadi diingat-ingat ya adik-adik. Ya, minggu sukacita. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita sebagai seorang Katolik itu jangan malu-malu untuk berdoa, membuat tanda salib di tempat umum. Itu contoh konkret Ya, bagaimana contoh kita konkret. itu menjadi rendah hati, jujur, dan bersukacita dalam mengikuti Yesus. Itu Ya. salah satunya tadi itu, Bruder ya. Ya, membuat tanda salib. Jangan malu berdoa di tempat umum. Ya, Juga jangan
berdoanya cepet-cepet cuman gini-gini aja kalau di tempat umum. Betul sekali. Jadi berdoalah dengan baik dan tunjukkan bahwa adik-adik semua itu pengikut Kristus yang baik gitu loh. Iya. Itu. Lalu ada lagi nggak? Sepertinya sudah. Cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, Sedikit nanti- tapi bisa dilaksanakan itu lebih bagus. Nanti kalau terlalu banyak malah bingung. Malah bingung, wah ini apa ya? Pesannya itu jadi Malah lupa nanti. Iya. Betul sekali Pak. Jadi cukuplah segitu. Cukup segitu. Rendah hati, jujur, apa adanya dan Mau berdoa. mau berdoa. Menunjukkan kekatolikan kita. Siap. Betul. Baik, terima kasih Brother. Sama-sama brother. Dan setelah ini kita enaknya ngapain ya? Aduh. Kan sudah nyanyi, sudah baca Injil, sudah merenungkan sabda, sudah banyak pokoknya tadi. Udah dapat banyak kita. Kira-kira mau ngapain lagi adik-adik? Tentunya nyanyi. Nyanyi lagi. Iya nanti dong. Nanti. Kita siap-siap buat prakarya. Kita prakarya dulu. Apa itu brother? Ambil dulu yuk. Ayo. Tara. Nih, jadi ini prakarya kita hari ini. Hasilnya bagus. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ini apa sih namanya? Apa itu brother? Terus tahu nggak? Lingkaran Advent. Lingkaran Advent. Betul. Jadi ini yang namanya lingkaran Advent. Ya. Jadi sudah ada 3 lilin yang dinyalakan. Sudah masuk minggu Advent yang ketiga. Betul Jadi sekali. ini minggu Advent ketiga itu yang ini. Warnanya Warna beda. pink. Tadi namanya minggu apa, Bruder? Gaudete. Minggu Sukacita. Gaudete atau Minggu Sukacita. Itu dia. Nah, jadi cara membuatnya sekarang. Cara membuatnya nih sudah ada gambar lilinnya. Gambar lilinnya kan sudah ada toh. Ya. Nanti silahkan di-download, kemudian dicetak, diberi warna, dan kemudian digunting, lalu dikreasikan seperti ini. Ini sederhana kok. Bahan-bahannya itu ada kertas, ada pohon cemara. Kalau adik-adik di sekitar rumahnya itu nggak ada pohon cemara, boleh diganti dengan daun-daun kering juga nggak apa-apa. Atau pakai kertas emas. Kertas apa namanya kertas emas itu ya? Kertas Manila. Kertas. Atau terserah apa namanya di tempat adik-adik pokoknya ya. Yang penting ada. Lalu sediakan gunting, sediakan lem. Lalu sebagai alasnya supaya lilinnya bisa berdiri itu pakai piring kecil. Ada piring kecilnya buat alasnya sebagai lingkaran. Jadi kalau bahan-bahannya sudah lengkap, silakan adik-adik kreasikan sebagus mungkin, sehebat mungkin. Lalu nanti hasilnya difoto, dikirim ke kami seperti biasa ya. Dan untuk mengetahui bagaimana proses membuatnya secara lebih lanjut, kita lihat video yang satu ini. Ya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana hari Minggu kali ini? Apakah kalian sehat? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kali ini saya, Dr. Thomas, akan mengajak adik-adik sekalian untuk membuat suatu prakarya yang tadi sudah diberi arahan oleh Frater Primus dan Bruder Justinus. Nah, untuk pembuatan prakarya, alat-alat yang harus disiapkan ialah pertama, piring plastik, ya, piring plastik, lalu lakban, gunting, cutter, lem, terserah ada mau memakai lem apa. Kalau Frater memakai lem jenis lem tembak. Lalu ada kuas karena nanti Frater akan menggunakan cat. Nah, ini seperti ini cat. Gitu. Lalu ada lidi atau bisa lain untuk sebagai penyangga nanti. Lalu ada ini adalah lilin, ya, gambar lilin yang sudah
frater potong, jadi adik-adik nanti bisa menggunting dari hasil downloadan yang sudah frater kirim begitu. Jadi adik-adik download lalu print menggunakan kertas karton ya, supaya tebal dan nanti bisa berdiri gitu, tidak lemas gitu ya. Potong tapi tingginya jangan sama ya, karena lilin kita nanti tingginya tidak sama. Nah, lalu ada potongan styrofoam. Nah, ini potongan styrofoam nanti gunanya untuk menyangga gambar lilin gitu. Lalu ada ini buah pinus sebagai dekorasi lilin-lilin nanti gitu. Lalu karena kita akan memasuki masa Natal, kita menggunakan ini daun cemara. Ya, kita langsung saja ya ke proses pembuatannya. Pertama, gambar lilin yang sudah adik-adik gunting, langsung saja adik-adik mewarnainya dengan cat atau dengan spidol atau dengan pensil warna atau dengan apa saja. Nah, nih frater sudah selesai mewarnainya menggunakan cat air. Nah, jadinya seperti ini ya, ada 4. Jadi pitanya diwarnai warna kuning atau warna yang lainnya ya. Nah, begini. Lalu jangan lupa di bawahnya sini itu disisakan. Nah, disisakan supaya nanti bisa berdiri seperti ini gitu. Lalu panjang dari tiap lilin pun tidak sama gitu. Ada yang panjang, ada yang lebih pendek. Nah, gunanya apa? Supaya kan lilin yang paling pendek itu diandaikan minggu Advent pertama, lalu yang lebih panjang sedikit minggu Advent kedua, dan yang ketiga Gaudete, yaitu saat ini masih utuh begitu. Nah, ini belum ada apinya ya, nanti kita beri api, beri gambar api gitu. Nah, setelah diwarnai, ada warna pink, warna ungu gitu. Yang warna pink ini adalah lambang minggu Gaudete, minggu sukacita, yaitu minggu hari ini. Nah, setelah diwarnai, silakan saja adik-adik mengambil lidi. Nah, gunanya supaya ini gambar lilin ini bisa berdiri tegak gitu. Jadi tempatkan lidi ini ke belakang ya. Lalu silakan tempelkan menggunakan lakban putih kecil saja gitu. Nah, ini setelah posisi berdiri, langsung saja ditempelkan ini. Nah, digunting. Ini ya, yang dilipat ini masih tetap terlipat gitu, tetap terlipat. Lalu tempatkan ke paling bawah. Nah, paling bawah seperti ini, lalu tempelkan. Nah, seperti ini. Nah, sudah kan? Jangan lupa atas ini masih bisa disisakan untuk meletakkan api gitu.
kita potong secukupnya. Ini sama dengan yang lainnya juga. Ini juga harus kita beri lidi. Nah, tetap ya, taruh belakang. Ini lalu beri lakban. Nah, sama juga dengan yang lainnya, ini dan ini gitu. Setelah adik-adik menempelkan lidi ke belakang gambar lilin, saatnya sekarang lilin-lilin ini ditempelkan ke piring. Nah, silakan adik-adik ambil piringnya, lalu tempelkan di sini. Nah, begini ya. Ini yang depan ialah yang pendek. Nah, yang ini. Nah, menempelkannya menggunakan double tip atau bisa menggunakan lem gitu. Dokter pakai double tip supaya lebih lekat. Nah, silakan ini setelah potong, tempelkan ke lipatan bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu tempelkan ke ujung sini. Nah, ini ya. Lalu juga sama yang lainnya juga tempelkan ke, nah, yang warna pink ditempatkan di paling belakang. Nah, nanti urutannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Nah, setelah adik-adik menempelkan gambar lilin ke piring, nah seperti ini dengan menggunakan lakban double tip atau lem lainnya, ini jadi depan belakang ya, ini samping kanan dan ini belakang, dan yang paling pendek di depan sini. Nah, pasti punya adik-adik juga tidak tegak seperti ini ya. Nah, ini gimana brother biar bisa tegak seperti ini? Nah, itulah fungsinya ini styrofoam yang sudah brother potong dadu kecil ya. Nah, nanti ini ditempatkan di belakang lilin. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini dilem seperti ini. Ambil double tipnya. Setelah dilem, nah, tempelkan di sebelah atas. Ini sudah. Setelah itu terus di atas, di depannya, di depan. Nah, sudah. Jadi yang sebelah depan tadi
Silakan adik-adik tempel ke bagian bawah seperti ini. Nah, jadi yang tempel bawah alas dengan depan bagian lilin gitu ya, seperti ini. Setelah lilin-lilin kita menjadi tegak seperti ini, gimana? Sudah terlihat kan? Gitu. Jadi sudah bisa tegak dan kuat. Gitu. Nah, jadi jangan lupa ya, lilin Advent yang keempat jangan diletakkan api atau gambar api terlebih dahulu. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini bisa dipotong. Nah, lalu kita siapkan nih gambar api. Jadi tadi yang bisa dari kita potong tadi, gambar api ini awalnya begini, kita warnai, lalu setelah itu kita gunting gitu ya. Berarti kita ambil 3 warna api gitu untuk ditempelkan ke lilin Advent pertama, kedua, dan ketiga gitu, ya. Nah, kita potong gambar apinya ya. Kita potong dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia. Dibuat 3. Nah, 3. Setelah itu silakan saja ambil lakban yang tadi, lalu kita tempelkan ke belakang gigi ini. Nah, sudah. Lalu kita tempatkan di depannya. Nah, ini dan juga yang lainnya ya, di sini dan di sini, gitu, sebagai tanda lilinnya hidup, gitu. Nah, oh iya, nah setelah api-api ini sudah terpasang ya, seperti ini kan, jadi tepat di atasnya, gitu. Nah, tapi yang sebelah atas ini itu nanti bisa diberi warna dengan menggunakan spidol. Ini dari warna orange ya, karena api di tengahnya warnanya orange. Nah, begini. Dan begini. Ya, udah. Langkah selanjutnya, tempatkan ini ke belakang sini, gitu. Ini di sini, dan selanjutnya ini di sini, sampai semuanya penuh, gitu, ya.
Nah, kira-kira jadinya seperti ini adik-adik. Tapi ini belum selesai ya. Nah, ini bagaimana kok bisa jadi seperti ini, brother? Caranya, daun-daun cemara ini ditempelkan di atas piring. Nah, caranya ambil lemnya, maka lalu tempelkan sini dan letakkan daun cemaranya di depan sini. Nah, ini kita tambah lagi ya biar semakin cantik. Nih. Nah. Ini lalu letakkan di depan lilin. Nah, seperti ini. Nah, sudah tertempel bukan? Nah, begini. Tapi kalau menurut Frater ini kurang menarik. Nah, bisa ditambah warna. Frater pilih warna emas putih. Nah, ini tambahkan ini ke bagian buah pinus. Nah, seperti ini. Sebelah sini juga. Ini. Nah, kalau adik-adik tidak punya cat warna silver, bisa juga memakai cat lainnya, gitu. Bisa memakai kutek. Nah, bagi adik-adik yang pernah kutek kan, bisa memakai kutek, lalu bisa memakai cat, terserah warna apa. Yang penting adik suka, gitu. Nah, begini. Nah, sudah deh jadi gitu. Mudah bukan? Nah, ini setelah jadi bisa tempatkan di atas meja atau di atas kulkas begitu, biar semakin cantik rumah adik-adik dan semakin bernuansa Advent gitu ya. Itu yang bisa Frater berikan, yang bisa Frater buat. Selamat mencoba. Dadah. Nah, itu tadi ya adik, sudah lihat video cara membuatnya. Frater dan Bruder juga sudah tunjukkan hasilnya seperti apa. Setelah minggu ceria ini nih, silahkan gambarnya di download, kemudian adik-adik segera mengerjakan. Ya, itu untuk supaya ada kegiatan di rumah. Iya, daripada bengong aja di rumah kan. Boleh bersama bapak, ibu, kakak, tuh, pokoknya siapa saja yang bisa membantu boleh diajak untuk membuat. Dan wah, sepertinya kita harus cukup sampai di sini nih minggu cerianya, Bruder. Waduh, Sudah selesai rangkaian Iya. minggu ceria. tapi tenang aja, minggu depan ada lagi. Minggu depan masih ada lagi? Masih Apa? ada. Oh iya. Kan kita tiap minggu Tiap minggu. Ya. Minggu depan dengan Frater yang berbeda. Dan sebelum kita mengakhiri minggu ceria hari ini, Bruder pimpin doa lagi ya. Oh, boleh. Dengan senang hati. Siap. Ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan sekolah minggu pada hari ini. sekolah minggu pada hari ini.
dengan baik dan lancar, dengan baik dan lancar, dan tentunya dengan bergembira. dan tentunya dengan bergembira. Kami tetap mohon berkat-Mu Kami tetap mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. untuk kegiatan kami selanjutnya. Semoga Semoga Engkau selalu memberkati kami, Kau selalu memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan sehingga apapun yang kami lakukan itu seturut kehendak. itu seturut kehendak. Terpujilah nama-Mu Terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala masa. kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Buddha sudah mengawali dan mengakhiri minggu ceria kita hari ini dengan berdoa. Iya. Sekarang sebelum kita berpisah masih ada satu lagu lagi untuk bergembira bersama-sama. Semangat ya. Judulnya itu Dalam Nama Yesus. Dalam Nama Yesus. Pastinya udah sering dengar lagu ini. Semoga sudah sering dengar lagunya ya. Ya. Nanti ikut frater nyanyi, ikut gerakannya frater dan Buddha, dan kita bergembira bersama. Musiknya siap? Siap. Ini lagu.